Halo, selamat berjumpa kembali pemirsa di Bajentol Podcast TVRI Kalimantan Tengah. Nah, di Bajentol kali ini kita akan berbincang mungkin menjadi salah satu referensi ataupun juga salah satu peluang untuk bagaimana para generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah untuk bisa lebih berkembang khususnya di dunia kesenian dan di seni lukis ataupun juga seni rupa. Bahkan juga yang memang hobi menulis dengan hasil karya sastranya yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya ini mungkin bisa menjadi referensi untuk bagaimana bisa jauh lebih berkembang, kemudian bisa melihat karya-karya tidak hanya di Kalteng tetapi juga di Kalsel. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Dewan Seni Banjarmasin, Bapak Hajriansah. Selamat datang Bapak di TVRI Kalteng. Iya, senang sekali bisa mampir ke sini. Iya, Jauh-jauh dari Banjarmasin. jauh dari Banjar, 4 jam. Tapi kalau sekarang dalam rangka apa Pak ke Palangkaraya? Ya, pertama karena ada janji ini, terus kedua ya sekalian kita ngunjungi pameran yang sedang berlangsung yang dikurasi kemarin di Badri Gallery, pameran Misbah Badri ya, di Badri Gallery. Sekarang masih berlangsung sampai nanti tanggal 8 Agustus. Berarti ini kalau untuk masyarakat khususnya di Palangkaraya ya Pak ya, Iya. kalau mau melihat ada Iya. pameran khusus spesial Iya. dan Bapak mengkurasi ini dalam rangka apa Pak kalau ininya? Kan kebetulan Pak Misbah Tamrin itu orang Kalimantan Selatan, walaupun beliau lebih sebenarnya dikenal sebagai perupa itu secara nasional lah. Nama Misbah Tamrin itu dalam catatan atau dalam peta seni rupa Indonesia itu punya tempat tersendiri. Jadi yang kenal Pak Misbah bukan cuma orang Banjar atau orang Kalteng, tapi ya Kancah nasional sudah iya, Pak. nasional. Karya-karya beliau banyak dikoleksi juga oleh kolektor-kolektor di Jogja, di Jakarta. Bahkan di antara salah satu kolektor yang paling banyak punya karya Pak Misbah itu Menteri Kebudayaan kita, Fadli Zon itu kolektor, di antaranya banyak koleksi karya Pak Misbah. Berarti yang sekarang di Badri Gallery di Palangkaraya kalau kita mau melihat beberapa koleksi Karya-karya beliau. Nah, beliau memang tinggal di Kalimantan Selatan, cuman sekarang sedang berpameran di Badri Gallery di Palangka. Berpamerannya berdua sama Badri sendiri sebagai owner Badri Gallery. Jadi ini pameran dua generasi gitu. Jadi satu Pak Misbah yang sekarang berumur 85 tahun dengan Bang Badri yang sekarang umurnya mungkin 20-an mau 30-an ya. Jadi ini gap generasinya cukup jauh. Tapi kemudian melalui pameran ini kita coba pertemukan, jadi mempertemukan yang tua, yang senior dengan yang junior atau yang tua dengan yang muda. Iya. Jadi supaya ada benang merah seni rupa atau seniman di Indonesia itu terhubung antara yang tua dengan yang mudanya ya, gitu. jadi momennya ini kolaborasi. Ya, dan diadakannya di Kalimantan Tengah lagi. Jadi ini pameran luar biasa. Dua generasi. Badri sendiri walaupun lama tinggal di Kalsel, tapi dia aslinya kan orang Kalteng juga aslinya. Dan kemudian Pak Misbah yang di Kalimantan Selatan. Nah, mereka sekarang berpameran di Kota Palangkaraya. Itu saya kira Pak Misbah sendiri menurut pengakuan beliau sangat senang karena berapa puluh tahun ya beliau sudah masa berkaryanya udah 60-an tahun, baru kali ini beliau pameran di Palangkaraya secara eksklusif kayak gini. Jadi ini satu hal yang menarik gitu ya untuk kita lihat bagaimana karya-karya mereka memperlihatkan dua corak yang berbeda mewakili zamannya masing-masing. Nah, gitu. Berarti Pak Misbah itu sampai sekarang masih aktif. Masih Untuk melukis. yang pameran yang dipamerkan di karya yang dipamerkan itu mungkin berapa 40%-nya karya baru yang baru dibuat beliau menjelang pameran ini akan dilangsungkan. Jadi Pak Misbah masih sangat aktif, masih melukis. Kalau Bapak sendiri
Oh ya, saya juga melukis. Walaupun Iya. juga kegiatan saya selain melukis juga mengkurasi pameran, menulis. Mengkurasi itu kan maksudnya apa ya? Membuat satu eh, seleksi konsep tentang pameran, lalu kemudian membuat catatan untuk menguat atau memberikan narasi atau penguatan terhadap apa sih yang ingin disampaikan oleh seniman melalui karya-karya mereka, melalui pameran, nah kayak gitu. Oh, jadi kalau pengertian mungkin pengertian banyak orang kalau mengkurasi ini kan pada saat proses seleksi kalau ada event begitu ya Pak ya. Iya, iya, Nah iya. berarti kalau mengkurasi yang Bapak lagi jalani sekarang itu adalah untuk membantu para seniman yang membuat atau membuka event ini untuk bagaimana membantu pada saat pameran ini begitu. Iya, membantu dari awal sampai menarasikan karya-karya mereka untuk memberi penguatan. Karena seniman kan kadang gini ya, seniman itu kan ada yang secara verbal memang bagus gitu ya, Iya. jadi bisa menjelaskan karyanya dengan baik. Tapi juga tidak sedikit seniman yang mereka kan lebih banyak kepada misal kalau penulis pasti bisa pasti bagus bicara, tapi kalau perupa penari mungkin bisa jadi ada yang kurang bisa secara konseptual Iya. menjelaskan itu secara fasih gitu ya. Iya. Nah, itu dibantu oleh para penulis ya, di antaranya kerja kurator adalah membuat tulisan untuk menjelaskan karya-karya itu. Makanya si kurator bersama seniman itu tidak cuman melihat karyanya tapi juga berdiskusi Iya. apa yang ingin disampaikan. Nah, di apa bahasanya itu diulik gitu ya. Iya. Maksud si perupa ini. Kadang-kadang kan seniman itu juga berkarya itu dia otomatis kayak bawah sadar gitu ya. Nah, jadi sehingga ketika menjelaskan juga mungkin tidak merasa tidak semua bisa tersampaikan karena yang ingin disampaikannya kan sudah lewat karya. Iya. Jadi udah habis lah di karya itu udah semuanya. Jadi kalaupun menjelaskan ya paling ya sepotong-sepotong. Nah, makanya tugas kurator diantaranya adalah membantu menjelaskan karya itu kepada publik lebih luas. Dulu kan asal mula kurator itu kan kerjanya di museum awalnya. Mereka itu tukang inventarisir barang museum, lalu kemudian membuat klasifikasi yang setiap periode tertentu mereka akan pamerkan. Barang museum itu kan banyak. Iya. Nah, tentu tidak semuanya dipamerkan, pasti dipilih. Sebagian besar ada di gudang. Nah, yang dipamerkan itu kan biasa berkala. Nah, kurator ini yang menginventarisir itu, kemudian membuat konsep menarasikan karya ini kira-kira akan dipamerkan dalam konteks apa gitu ya. Iya. Jadi kan tidak cuma sekedar asal pajang. Benda itu atau karya itu tidak sekedar asal pajang. Seperti orang memajang barang dagangan di pasar kayak gitu Iya. kan. Cara memajang itu juga ada teknik, ada konsep, ada maksud yang diharapkan punya mungkin tidak terjelaskan secara naratif verbal tapi langsung mengena ke perasaan orang yang melihat gitu, merasakan auranya dan seterusnya. Jadi ketika menata karya juga membuat orang bisa ada alur yang diikuti kayak gitu kan, sehingga orang ini maksudnya kayak gitu. Karena karya tidak bicara satu persatu tapi satu karya dengan karya yang lain kan saling berhubungan. Iya. Nah, tugas kurator seperti itu diantaranya. Jadi mungkin pelukis ini punya koleksi saking banyaknya koleksi pada saat mau pameran, tugas kurator lah yang menyeleksi ini yang memang cocok sesuai dengan konsep yang akan Iya. dihadirkan begitu ya Pak Tentu ya. penyeleksi pertamanya si pelukisnya Iya. gitu ya, baru nanti kan akan dibantu oleh kurator. Kira-kira kalau ini, nah dia berdiskusi juga kan, Iya. ndak otoriter juga dia yang menentukan. Kamu maunya apa? Nah, terus nanti kan maunya kenapa harus ini? Nah, itu diulik. Kenapa harus ini? Kenapa ini harus ini sama ini dan seterusnya. Nah, baru nanti dari situ ketemulah sekian karya yang sudah terseleksi dengan tema ini misal Iya. gitu ya. Temanya misal kayak seperti ini kan temanya menubuh waktu. Menubuh waktu maksudnya merekam ingatan. Jadi bagaimana waktu yang dijalani oleh setiap seniman itu kemudian mengkristal menjadi karya itu sendiri. Nah, itu. Nah, dalam konteks tema itulah karya-karya itu kan dipilih. Tapi bisa juga
awalnya dari tema, bisa juga awalnya dari karya. Dari karya yang ada itu dilihat, lalu kemudian oh kayaknya ini pasnya judulnya ini kayak gitu. Jadi dia lebih fleksibel kalau Ya, sudah ada kehasil karyanya itu ya, Pak, ya? ya, dan kurator membantu, sebenarnya membantu perupa atau membantu galeri untuk menajamkan wacana yang ingin disampaikan atau konsep yang ingin disampaikan kepada pemirsanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang datang, apalagi penikmat yang awam cuma datang mau melihat saja, kalau sudah terkonsep seperti itu lebih mudah untuk bisa memahami ya, Pak, ya? Ya, secara intuitif kan, walaupun mungkin mereka tidak baca ya. Kurator kan juga membuat catatan ya. Sebenarnya itu penting untuk dibaca, tapi kadang-kadang kan tidak semua orang juga suka Iya. membaca kan. Tapi paling tidak melalui tataan pajangan itu Iya. kan sebenarnya sudah ada upaya untuk supaya orang merasakan kenapa ini di sini letaknya, Iya. supaya orang merasa nyaman seperti ini. Jadi dia pada saat menikmati dia mengalir ceritanya gitu ya, Pak, benar, dia ngikutin alur itu. Baik, Bapak, nanti kita mau lanjutkan lagi, tapi kita Oke. mau jeda dulu, pemirsa. Oke. Setelah jeda kami akan kembali. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari, harus capeknya minta ampun gitu, dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Artplay. Artplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Kembali lagi di Bajental dan kita lanjut perbincangan bersama dengan Pak Hajriansah. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak juga ke Palangkaraya juga dalam rangka event di sini begitu ya, Pak, ya. Kalau Bapak sendiri terjun ke dunia ini sampai menekuni itu ceritanya dari mana, Pak? Dari masih usia remaja. Dulu kan memang waktu SMA sudah sering gabung nongkrongnya di Taman Budaya Kalimantan Selatan sana ya. Nah, terus kemudian dari sana kuliahnya memang kuliah seni rupa di Jogja. Pulang dari Jogja ya langsung aja bikin pameran, bantu-bantu bikin pameran, menulis tentang seni rupa. Dan seterusnya itu udah sejak 2000, aku balik dari Jogja itu 2003. Nah, dari kurang lebih itu dari itulah. Tapi sebenarnya kalau sudah berkesenian ya sejak 95 di Taman Budaya itu. Nah, awal-awal datang dari Jogja itu kan ya biasa gap ya, daerah gitu ya. Jogja kan sangat dinamis. Iya. Kehidupan keseniannya, begitu pulang ke Kalsel. Ya Kalsel cukup dinamis tapi ya masih di bawah Jogja kan. Agak ini juga dengan biasa kultur Jogja kembali ke Banjarmasin, auranya bukan aura sih, apa sih namanya, iklimnya beda gitu ya. Nah, jadi awal-awal sempat agak kebingungan juga karena kita tidak, produktivitasnya jauh. Jadi akhirnya kita lebih banyak bantu-bantu, berkarya agak kurang, tapi akhirnya memilih untuk menulis. Karena kupikir waktu itu yang kurang itu bukan perupanya banyak, senimannya banyak. Yang nulis tentang seniman jarang. Mungkin media iya, tapi media kan biasanya maksudnya koran biasanya kan cuma menyampaikan laporan-laporan pertunjukan, pergelaran, pameran. Nah, yang menganalisa karya itu kan, yang membicarakan karya secara mendalam itu tidak banyak. Nah, sebagai lulusan kampus seni rupa kan punya semacam tanggung jawab moral ya terkait hal itu ya. Nah, makanya aku sejak 2007 aku sudah nulis dan aku sudah menghasilkan mungkin 3-4 buku terkait seni rupa ini. Ya paling tidak berupaya mengenalkan seni rupa Kalimantan Selatan ke hadapan seni rupa Indonesia lah, kayak gitu ya.
Karena kalau lewat tulisan lebih mudah untuk bisa menggapai banyak orang begitu ya Pak ya. gitu ya. Paling tidak kemarin-kemarin ya. Sekarang kan Iya, lebih banyak lagi dengan hal-hal yang semacam ini ya, iya. dengan media visual audio visual Digital. ya, digital ya. Ini seperti yang buku salah satu yang Bapak buat adalah buku Kuda Cahaya. Iya, iya. Kalau melihat yang di belakang ini sesuai sama yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada lukisan-lukisan jadi ada narasinya begitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak kan karena memang pertama dari segi pendidikan memang pendidikan untuk seni begitu ya, seni rupa. Kemudian hobi Bapak dan juga sebagai penulis kan jarang ya Pak dengan hobi dengan dua ini. Kalau Bapak sampaikan tadi kebanyakan yang melukis lebih agak susah untuk mendeskripsikan dari lukisannya. Tapi Bapak ini punya dua-duanya gitu. Ini membantu sekali berarti Pak. Benar, aku tuh punya minat banyak gitu ya. Jadi aku nulis, aku juga melukis. Di samping itu juga aku mengorganisir kegiatan-kegiatan ya, terutama ketika dengan komunitas-komunitas seperti itu ya. Iya. Apalagi di Dewan Kesenian juga kita juga ngurusi para seniman, ngurusi kegiatan-kegiatan kesenian dan lain sebagainya. Jadi memang ada banyak ya minat sih ya, itu senang gitu ya. Dan kebetulan bisa melakukan hal-hal semacam itu kan juga disyukuri ya. Karena ada orang yang memang fokusnya melukis saja, Iya. ada orang yang fokusnya menulis saja. Nah kebetulan punya dua-duanya, jadi ya sekalian aja dieksplor, Iya. dikembangkan secara serius dua hal ini. Jadi aku juga nulis buku, baik itu buku fiksi, puisi, cerpen dan seterusnya, juga nulis buku esai, catatan-catatan tentang seni rupa, tentang kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak lihat karena Bapak kan tidak cuma di Kalsel aja, ke Kalteng dan juga ke tingkat nasional. Kalau melihat masyarakat atau peminat pada saat mengunjungi atau juga pada saat di event-event biasa begitu, bagaimana tingkat kesukaan orang dengan membaca, dengan literasi atau hanya datang melihat saja atau dengan keduanya gitu Pak? Ya apa ya, komunitas atau kegiatan-kegiatan semacam ini kan kalau di tempat kita masih eksklusif ya, eksklusif dalam pengertian tidak merata semua orang suka baca gitu ya. Tapi kalau dikatakan juga tidak ada perhatian, ya tidak juga, karena banyak juga komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas literasi yang intens, yang aktif gitu ya, bikin kegiatan, suka membaca, berdiskusi dan lain sebagainya, itu ya juga ada. Tapi ya memang kultur kita umumnya orang Indonesia, apalagi di Kalimantan gitu ya, mungkin ya ada benarnya tingkat minat baca masyarakat kita tuh terbilang rendah, terutama kalau dibandingkan dengan orang barat gitu ya, yang kalau kemana-mana itu bawa buku, atau tidak bisa terpisahkan dari budaya membaca gitu ya. Tapi ya aku juga tidak merasa itu sebagai satu hal yang eee, apa, kita perlu rendah diri gitu ya. Itu mungkin menyangkut kultur kita, tapi sebenarnya bagus juga kalau kita mau meningkatkan diri kita, ya otomatis membaca itu menjadi penting. Walaupun ya tidak semua orang suka membaca gitu ya, tidak bisa dipaksa juga. Iya. Aku misal punya anak, kalau di rumahku itu buku banyak, tapi juga anak-anak tidak tidak terlalu suka baca, jadi Malah lebih lebih mudah untuk melihat konten nah ya Pak itu ya, kan melihat digital. konten, scroll, Iya. dan seterusnya itu lebih, atau apalah mereka di gawai itu kan Atau lebih. memang beda zaman ya Pak? Enggak juga, karena aku kan di Banjarmasin ada punya kampung buku. Itu ada anak-anak muda, generasi anak-anak muda yang mereka bikin komunitas, ya yang bikin komunitas literasi. Terus ada yang book party itu kan yang secara nasional, terus kemudian punya cabang di daerah-daerah. Itu anak-anak muda. Tapi ya sekali lagi eksklusif ya, mereka kayak Iya. hobi-hobi gitu ya. Iya. Ada orang kecenderungannya skenanya ini skenanya skena literasi gitu Iya, ya, kayak ini gitu-gitu ada lah. yang kalau aku termasuk yang mengingat
informasi itu mengingat dari Bacaan gitu ya. dari tayangan malahan, Oh Pak. iya, dari tayangan malah ya. Ya Iya. kayak Kan gitulah. beda-beda cara Iya. cara menangkap Iya, makanya informasi ya, kan Pak. literasi kan berkembang juga. Literasi itu memang awalnya ya dari membaca, tapi kemudian kan pergeserannya atau perkembangannya kemudian orang bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman dari banyak Mhm. hal ya, dari mendengar, dari melihat, dari audiovisual dan seterusnya kayak gitu. Nah, hari Mhm. ini ya gawai Iya, ini memainkan peran yang paling besar pengaruhnya gitu ya iya. terhadap anak muda. Kalau Bapak sampaikan tadi ada beberapa komunitas juga, kemudian, ada literasi, ada, seni rupa ya, Pak. Mhm. Nah, kemudian ini kan tentu ada komunitas yang memang benar-benar menggeluti dan mencintai dari, eee, literasi dan juga si, Iya, apa namanya, seni kesenian rupa itu seni ya. rupa. Mhm. Kalau seberapa penting sih saat ini, Pak, kehadiran mereka komunitas untuk bisa menjaga eksistensi dari 2 hal ini? Penting sekali apalagi hari ini, percepatan informasi dan seterusnya itu, membuat kita kadang ya pada satu sisi, sangat terbantu, tapi pada sisi yang lain juga cepat sekali teralihkan gitu ya, teralihkan. Mudah sekali masuk informasi baru, hilang yang lama, Mhm, dan seterusnya semacam itu. Jadi adanya komunitas-komunitas, minat tertentu yang eksklusif pada hal-hal kesenian, yang, pada literasi, itu penting untuk menjaga apa ya, apa sih, apinya tuh terus menyala gitu ya, mhm, atau terus dinamis gitu ya. iya, Karena kan ya hal-hal semacam ini kan tidak otomatis kayak orang makan yang begitu dia lahir dia cari makan sendiri mhm, secara alamiah ya. Harus diberi dorongan, iya, harus dipancing-pancing kayak gitu ya. Nah, makanya adanya komunitas-komunitas itu sangat membantu mhm, untuk orang, kan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya aku ini apa sih, sukanya kayak gitu ya kan, mhm, lebih banyak kan yang ikut-ikutan ya, FOMO gitu iya, ya, rame sana ikut sana, rame sini ikut sini. Nah, adanya komunitas-komunitas ini kan kemudian bisa membuka pencerahan juga kepada anak-anak atau remaja-remaja yang belum tahu apa sih yang diminatinya sungguh-sungguh itu, kemudian bisa, "Oh, aku sebenarnya suka ini," mhm, cuman kan karena ndak tahu kemana, iya, ndak tahu kemana harus belajar, ndak tahu kemana harus melihat, mhm, ndak tahu bagaimana harus memahami. mhm, Nah, jadi akhirnya mereka acuh. Padahal kalau ketika ketemu, "Oh, ada di Badri Galeri pameran," bareng-bareng ke sana, terus ada narasi yang bisa dibaca, ada apalah yang, "Oh, ternyata aku suka ini, ini menarik," kayak gitu mhm, ya. Jadi memang harus dipancing, harus didorong, dan iya. peran-peran komunitas itu penting sekali untuk menyampaikan itu, mensosialisasikan itu, mengedukasi itu gitu ya ke masyarakat atau ke teman-temannya kayak gitu. Kayak, orang punya potensi tapi nggak tahu jati dirinya tuh di mana gitu ya, Pak, Iya, ya? karena Mmm, mungkin belum ketemu ya, iya, belum ketemu yang cocok gitu kan, mhm, atau karena merasa di lingkungan sekitarnya ndak ada itu, jadi dia seperti tidak punya pilihan. Padahal mhm, ketika mungkin pas kebetulan dia lagi scroll, oh mhm, ternyata ada hal yang seperti itu kan, dan mhm, ada informasi keterangan yang menyebutkan bisa bergabung di sini, bisa jadi ternyata, "Oh iya, aku ternyata suka ini loh sebenarnya." Cuman mhm, aku sebelumnya ndak sadar. Sebelumnya suka coret-coret tapi ndak tahu kemana harus iya, bisa bikin pameran, menggambar yang bagus gimana, buat lukisan yang bisa dipamerkan ke orang seperti apa. Ya kalau ndak ada komunitas, kalau ndak ada jejaring yang seperti itu ya susah. seperti yang sekarang lagi dipamerkan ini kan termasuk bagaimana Ya. berkolaborasi begitu ya, Pak, Ya, ya? ini kan salah satunya adalah mengedukasi kan Iya, ya, mengedukasi masyarakat. Tentu tidak semua yang datang itu punya minat yang, apa ya, untuk kan lebih banyak mungkin yang, apa ya, untuk selfie, mhm, untuk ini ya, tapi kan tidak semua juga seperti itu. Ada juga yang benar-benar, "Oh, memang aku suka," gitu menikmati. ya. Kayak kayak di layar ini ya, Pak, ini kan salah satu, Ya, kita spill gitu iya iya iya, ini di karya-karya yang ada di sana ini karya Badri, iya, ini di Palangkaraya di Jalan Kinibalu, ya di Badri Gallery. mhm, Nah, ini karya-karya instalasi Bang Badri ini ya. Kalau tadi karya lukisnya, terus ada juga yang ini yang karya lukisnya juga. Ada juga karya-karya Pak Misbah. Nah, mhm, dan masing-masingnya berbeda ya coraknya. Karena mhm, karya seni itu kan bukan sekadar mirip-miripan atau harus apa ya,
menyesuaikan diri dengan kemauan si pemirsa atau penonton. Mhm. Karena kalau seperti itu kan namanya karya kriya atau barang dagangan gitu ya. Iya. Kalau karya seni itu kan ekspresi jiwa seniman. Jadi dia melukis dengan karakter yang memang terbentuk secara simultan, lama, sampai Mhm. dia menemukan gaya itu dan dia merasa Mhm. cocok di sana dan Mhm. itu menjadi apa, semacam, pelepas kegundahannya gitu ya, pusing, Iya. stres, bisa teralihkan ke sana dengan berkarya. Nah itu di antara fungsi karya seni. Mhm. Begitu juga kepada para penonton, pemirsanya bisa jadi juga menjadi media pencerahan. Orang ketika lihat misal karya Pak Misbah itu kan agak anu ya, mungkin bagi anak-anak muda sekarang mungkin tidak, terlalu apa ya, relate ya. Mhm. Tapi sebenarnya juga kan bisa dibantu oleh narasi-narasi yang dibuat kurator dan siapa tahu satu 2 ternyata, oh bisa tercerahkan dengan karya-karya Pak Misbah, Iya. seperti itu ya. Mhm. Nah, nanti kita mau dengar juga nih, Mhm, penjelasan dari Bapak. Ini kan ada 2 generasi yang berbeda iya iya, yang lagi dipamerkan. mhm, Sebelum masyarakat ini datang nih mau di-spill dulu iya begitu, iya iya, perbedaannya itu apa, kemudian untuk bisa memudahkan, para pengunjung itu bisa memahami ya, Pak, ya. bener Nanti bener. kita akan bahas. Oke, Pemirsa setelah jeda kami akan kembali. Ya, umur kita itu, terbatas, hidup cuma satu kali. Jadi coba memanfaatkan, semoga bisa menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Aku berpikir, aku ini seorang pendongeng gitu kan. Nanti ketika aku sudah pensiun gitu kan, ini siapa nih yang ngeregenerasi gitu kan. Kalau bukan teman-teman yang ada ini gitu. Jadi aku pengennya nanti teman-teman, adik-adik yang ada ini, itu yang akan melanjutin perjuangan aku sebagai pendongeng gitu. Maunya itu jadi wadah yang juga inklusi, jadinya semua. Jadi bukan hanya teman-teman yang ada di lingkungan kita aja, tapi semuanya bisa bergabung, baik itu teman-teman yang disabilitas. Dan saat ini Uma Sarita kita ada teman dengar dan ada teman tuli juga di dalamnya, seperti itu. Jadi pengen ada suatu wadah aja sih di Palangkaraya gitu, tempat anak-anak berkarya. Nantikan Bajentos lainnya. Masih di Bajental dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hajriansah. Kita lanjutkan perbincangan kita di podcast ini. Kalau tadi, sempat, terputus ya, Pak. mhm, Bagaimana mendefinisikan atau, mungkin secara umum untuk bisa membedakan dan juga membantu para para pengunjung nanti di pameran ini kan karena 2 generasi yang berbeda, iya iya yang dipamerkan. Nah ini, mungkin ada kelebihannya seperti apa atau jenis lukisannya seperti apa, gayanya gitu, Pak? iya. Ya, pertama, kita, di ruang pamer ada keterangan-keterangan, setiap karya ada keterangannya, baik itu keterangan teknis maupun keterangan konseptualnya ada. Itu bisa membantu kalau tidak bisa ketemu langsung dengan kurator atau ketemu dengan pelukisnya, senimannya. Tapi, terus ada juga barcode yang bisa di-scan untuk mendapatkan katalog, di sana ada keterangan tentang penjelasan tentang karya juga. Atau kalau tidak, paling tidak bisa kita merasakan langsung gitu ya dengan, berinteraksi langsung dengan karya-karya yang ada di sana secara intens, secara serius gitu ya. Yang jelas bahwa, 2 seniman ini, Misbah Tamrin maupun Badri, lahir dari kecenderungan yang mirip ya, realisme. Karya mereka sama-sama realis dasarnya dasarnya. Walaupun nanti Pak Misbah memilih gaya yang khas yang disebutnya dengan nama realisme revolusioner dan Badri lebih ke realisme, virtual, kontemporer hari ini. Nah jadi, itu coraknya yang agak berbeda. Pilihan Pak Misbah lebih cenderung, gaya-gaya realis, lama. Kayak poster-poster lama itu, dengan konsep-konsep, karyanya yang, menyuarakan persoalan-persoalan sosial. Mhm. Seperti kalau di pameran ada tentang perang Iran yang terakhir, terus ada tentang apa lagi,
eee Nusantara, tentang, Pati Gajah Mada, Mhm. terus juga tentang Pendulang Intan, dan lain sebagainya, persoalan-persoalan sosial, kesejarahan, nah yang seperti itu. Seperti yang di layar, Pak, Nah salah ini satunya? ya ini Perang Iran judulnya. Ini judulnya Perang Mhm. Iran, karyanya cukup besar ini sekitar 1,5 kali 3 meter ya mungkin ya, kurang lebih sih ya, Mhm. besarnya ini. Jadi nguasai satu dinding. Nah, ada lagi yang 2 yang besar seperti ini, satunya lagi yang di dalam itu judulnya, Perang Banjar. Mhm. Nah, karya-karya Pak Misbah, ya seperti itu, realis, tapi realisnya tidak realis murni yang kayak yang kita ketahui tentang realis. Beliau punya punya ciri khas, itu Mhm. semacam garis-garis itu. Oh, berarti setiap karya itu ada ciri khasnya kayak gitu ya, Pak? Ya, itu ciri khas Pak Misbah itu. Selain tadi temanya yang sosial, politik, sejarah, Mhm. secara visual itu ada garis itu, Mhm. kayak gelap terang semacam itu. Iya. Itu karya itu gaya gaya pribadi Pak Misbah, yang sudah ditemukan inovasinya itu sejak tahun 2000-an awal, beliau menemukan teknik yang semacam itu. Mhm. Nah, beda dengan Badri yang ini yang karyanya banyak diisi dengan garis-garis, pada yang menjadi dekorasi pada wajah. Iya. Nah, semacam itu dan yang diangkatnya adalah, konsepnya masa anak-anak. Mhm. Jadi, anak-anak itu sebenarnya foto-foto Bang Badri waktu masih kecil itu. Jadi semacam ingin mengangkat, pengalaman romantika masa lalu, juga keceriaan anak-anak, keluasan anak-anak, kaitannya dengan persoalan hari ini bagaimana anak-anak, itu bisa tampil ceria, Mmm. bukan bukan dunia yang muram lah kayak gitu ya, menghadapi Iya. kenyataan hari ini yang penuh penuh Mhm. gaya, penuh warna, penuh Nah, kalau yang ini, Pak? nah ini kan juga ini, tapi ini lebih, cenderung ya tadi yang saya bicarakan ini ngangkat tentang, kenangan-kenangan masa kecilnya yang kan kalau di kita itu kan ada kayak mitos-mitos, ada, misal kalau kalau di Banjar ada misal kayak hantu Banyu, di sini apa nyebutnya? Yang kayak Mmm. gitulah, yang Iya, iya. mitos-mitos yang Mitos kayak lokal gitu iya, ya. cerita-cerita rakyat ya, Pak, ya? Iya, cerita-cerita rakyat semacam itu. Nah, itu kan menjadi bagian dari masa kecil Badri yang kemudian memberi semacam pengalaman tersendiri baginya, Mhm. yang kuat gitu ya, memberi pengaruh ya. Jadi, bahwa hal-hal yang semacam itu kan hal-hal yang melekat terutama bagi kita orang-orang di daerah ini kan dengan cerita-cerita lokal semacam itu, dengan Iya. dongeng-dongeng semacam itu. Kayak Akhirnya apapun kayak kita kepercayaan gitu ya, Pak, ya? ya, kayak apapun kita modernnya selalu kan ada hal-hal semacam itu kan yang di Iya. bawah sadar kita muncul gitu ya. Itulah yang membedakan kita misal dengan orang-orang misal yang di Palangka dengan yang di Banjarmasin, yang di Banjarmasin dengan yang di Jawa dan seterusnya. Mhm. Karena setiap lokal punya cerita-ceritanya sendiri kan. Mhm. Nah itu, berkaitan dengan kalau di dalam teori psikologi kan Sigmund Freud bilang kan berkaitan dengan, pengalaman masa kecil kan Iya. ya. Nah itu sebenarnya yang kemudian menjadi, pendorong bagi, energi atau daya daya kreatif hari ini gitu Mhm. ya. Mhm. Jadi tanpa kita sadari apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Mhm. Semakin kita bisa menghubungkannya, pengalaman masa lalu itu dengan kekinian, itu semakin kita bisa memaknai diri kita lebih utuh gitu ya. Mengenal diri Iya. kita lebih utuh, siapa sih kita ini kan, yang punya pengalaman dari dulu sampai sekarang, dari kecil hingga dewasa dan seterusnya. Itulah yang membentuk membentuk diri kita hari ini. Mhm. Nah, karya-karya Badri lebih seperti itu, lebih ke personal, kejiwaan kayak Mhm. gitu. Tapi yang beririsan dengan, eee, pengalaman-pengalaman anak muda hari ini. Nah, Iya. itu akan lebih nampak lebih jelas nanti di karya-karya yang tiga dimensionalnya semacam itu yang bukan karya lukis. Mhm. Nah, ini kan Misbah Tamrin hampir, membawa ada sekitar kalau tidak salah 9 karya lukis. Mhm. Semuanya karya lukis 2 dimensional. Nah, kalau Badri, karya lukis 2 dimensionalnya ada sekitar 4 atau 5 kalau tidak 4 ya mungkin ya. Nah, terus karya-karya yang non
konvensional yang karya-karya instalasi, karya-karya yang bermain dengan cahaya Iya. itu ada sekitar 5 atau 6. Jadi, dan itu lebih ya, dengan anak-anak muda hari ini lebih lebih Anak-anak muda lebih cepat tertarik ya juga ya, Pak? kayak gitu ya, lebih pas ya ke anak-anak muda hari Walaupun ini. walaupun belum tahu ini artinya apa, yang Iya, penting, estetik gitu iya, kan. apalagi untuk kebutuhan sosial media tinggal Iya, cekrek-cekrek foto, iya, posting gitu iya, ya, Pak? dan apa, keindahan atau estetik itu kan sesuatu yang niscaya ya, yang tidak mungkin kita dia menjadi bagian dari kehidupan kita kan, sehingga Iya, kemudian menjadi bagian dari estetika itu sendiri seperti, hadir di zaman ini gitu. Nah, aku mhm, bagian dari zaman ini kayak gitu kan. iya. Kalau tidak seperti itu ketinggalan nanti gitu Nah, kan. kalau yang, ini hasil karya Bapak Oh di ya, buku, kalau ini katalog pameran iya. tunggal saya. Nah, ini gayanya apa, Pak? Artinya atau, alirannya kemana gitu, Pak? Kalau ini sebenarnya lebih lebih banyak kecondongannya ke surrealisme, walaupun juga surrealisme sebagian ada abstrak juga ya, Mhm, tapi sebenarnya ke surrealisme, lebih banyak tentang konsep-konsep yang spiritual mhm, atau perjalanan-perjalanan kosmologi yang luas kayak gitu ya, mhm, pencarian-pencarian jati diri kayak gitu. mhm, Pertanyaan-pertanyaan personal tentang kemanusiaan yang hakiki seperti itu, lebih banyaknya ke sana. mhm. Nah, kalau yang ini berarti bukan berbentuk lukisan, Pak? Ini, karya objek tiga dimensional, Mhm, mainan kuda-kudaan yang diletakkan di atas semacam meja, pustek iya, kita menyebutnya, yang ya sangat konseptual, setiap kuda mewakili jiwa manusia kayak gitu. mhm, mhm, Nah, kuda itu sebenarnya simbol dari jiwa, mmm, jiwa yang bebas gitu ya. mhm. Itu, kalau karya saya itu yang ini pameran terakhir saya di Banjarmasin, dengan tema Kuda Cahaya kemarin. Berarti ini lebih banyak dominasinya kuda ya, Pak, ya? Ini kan dari Ya, setiap hasil semuanya ada lukisan, kuda, iya, ada karena kudanya. temanya memang kuda cahaya. Jadi Mhm. kuda itu simbol dari jiwa, jiwa yang bebas. Ini berarti hasil karya ini dibuatnya tidak dikhususkan untuk pameran ini? Dikhususkan, Oh, berarti memang Bapak buat iya. memang untuk dengan konsep ini berarti ya, Pak? Sebagian sudah ada dari karya-karya lama, ada satu 2 yang ada kudanya. Mhm, Nah, terus kemudian karena konsepnya kuda, karya-karya barunya semua menjurus ke sana, mhm, menggambarkan kuda. Karya-karya lama yang dipilih ada yang ada kudanya. mhm. Berarti ada yang lama, ada yang memang benar-benar Yang baru, ya, lebih banyak yang baru yang memang dibuat khusus untuk pameran Kuda Cahaya mhm, ini. mhm, Nah, itu kan konsep-konsep, berkarya. Ya sekali lagi, lukisan itu bukan sekedar benda visual, yang estetik kita lihat begitu saja, tapi dia juga punya nilai, punya konsep, punya wacana, sesuatu yang ingin disampaikan senimannya di balik gambarannya yang nyata, mhm, yang kita lihat itu. Ya seperti sekali lagi kalau bicara kayak karya Badri misal dia ingin menyampaikan yang saya tangkap ya dari kami berbincang terus saya melihat karya-karyanya adalah, romantika masa kecil yang itu, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebebasan, mhm. keluasan kayak gitu ya. Tapi itu juga sangat dipengaruhi oleh cerita-cerita dongeng yang kadang menakuti tapi juga membuat Iya, penasaran, nah seperti itu. mhm, Atau karya Pak Misbah, realis, jelas, tapi dia juga ada pesan-pesan moral, pesan sosial, pesan kemanusiaan, seperti itu. Atau kalau seperti kayak karya saya, lebih pesan-pesannya pesan-pesan, perjalanan spiritual, tentang pencarian, eee, kejiwaan yang mhm, dalam, seperti itu. Nah, jadi bahwa karya-karya itu selalu mencerminkan atau punya makna, punya punya sesuatu yang ingin disampaikan oleh senimannya. mhm. Kalau yang Bapak sampaikan tadi kan, juga dengan latar belakang Bapak juga begitu Mhm, ya, mhm. Pak, dengan pendidikan. Iya, Mas Badri juga iya, dengan ada menempuh pendidikan formal iya, mengenai, seni rupa ini, iya. seni lukis. Ada perbedaan tidak sih, Pak, dengan para pelaku seni yang memang ada mengenyam pendidikan formalnya, Mmm, dengan yang memang secara otodidak dia berkembang saja secara otodidak tanpa ada dengan teori-teori di perguruan tinggi? tentu ada perbedaan,
Tapi bukan berarti yang yang seniman yang kuliah, yang akademis itu pasti lebih bagus, belum tentu juga. Mhm. Karena kesenian itu kan tidak dibentuk atau tidak, tidak tidak bagusnya itu bukan karena berpikirnya, tapi karena, skill ya, yang Mhm. dilatih terus-menerus. Jadi misal ada orang kuliah, itu tentu akan lebih cepat, karena Mhm. dia, mata kuliahnya aja misal kayak saya dulu waktu kuliah, 1 semester harus menggambar 500 karya sketsa, 40 karya nirmana, 12 karya gambar. Jadi 1 semester saja saya harus mengerjakan ratusan karya. Jadi terlatih banyak ya, Pak, Jadi ya? otomatis tangan ini terlatih. Nah, Mhm. sementara orang otodidak kalau dia tidak punya semangat yang tinggi, dia hanya berkarya kalau mau pameran atau Iya. kalau mau ada orang pesan, ya tentu kan jam terbangnya tidak terlalu panjang. Tapi Mhm. ada juga orang-orang otodidak yang punya semangat tinggi, punya ingin bagus gitu ya. Jadi setiap hari melukis gitu, tidak menggambar Mhm. kerjaannya. Dan dia membaca buku dan dia belajar ke orang. Ya bisa jadi yang kuliah cuman kuliah tapi jarang latihan, Iya. dengan otodidak yang tiap hari latihan, ya pasti akan Iya. lebih bagus yang lebih banyak latihan. Mhm. Walaupun sekali lagi orang akademis mereka terbantu dengan teori-teori, Mhm. mereka terbantu dengan latihan-latihan yang terstruktur karena ada mata kuliahnya kan, Iya. dibimbing oleh dosen-dosen yang ahli, jadi lebih cepat aja. Mhm. Walaupun kalau dia juga tidak praktek, dia tidak latihan, tetap akan ketinggalan Iya. juga. Berarti memang ada sisi lebihnya, tetapi ya tetap memang harus dari diri sendiri juga ya, Pak, ya, untuk Iya, dalam melatih benar. ini. Jadi jangan yang seniman otodidak misal tidak punya kesempatan sekolah atau kuliah seni, jangan merasa lebih rendah diri dari yang Mhm. akademis. Intinya kan kita berkarya sebenarnya. Kalau Iya. kita makin buktikan aja dengan jam terbang, Mhm. tapi ndak bisa juga ngomong, misal, "Wah, seniman itu sama aja, yang akademis, yang otodidak sama aja." Tapi tidak berkarya, Iya. tidak berlatih, ya tetap pasti ketinggalan. Pokoknya memang ada sisi lebihnya, tetapi ya kalau misalnya, menempuh dengan pendidikan formal pun kalau tidak Latihan, latihan, tidak benar-benar menggeluti dunianya iya. juga sama aja bohong begitu ya, Pak, Sama aja ya? bohong, teori aja kan, Teori tahu aja. teori aja, banyak yang seperti itu. Nah, nanti kita mau lanjutkan lagi, menarik sekali nih kalau, mengulik apalagi dengan bertepatan dengan event yang ada di Badri Gallery di Kota Palangkaraya, Iya, dan masyarakat juga bisa berkunjung begitu ke lokasi di Badri Gallery karena memang ada banyak sekali yang bisa dinikmati di sana. Kita akan jeda lagi, setelah jeda kami akan kembali. Jadikan konsensus dasar NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita dalam berpijak dan dalam melangkah. Untuk anak-anak sekolah, bijaklah dalam bermedia sosial. Kita saring dulu, tanyakan kebenaran berita yang beredar. Untuk orang tua, awasi anak kita, sediakan waktu yang berkualitas. Jangan biarkan anak berpikir sendiri. Jangan biarkan anak memutuskan permasalahannya sendiri. Bimbing anak dan dampingi anak. Kelompok-kelompok radikal maupun kelompok-kelompok kekerasan sekarang sudah bermetamorfosa, Iya. ya. Dari yang tadinya mereka melakukan secara offline, Iya. ya, secara mungkin di tempat ibadah, ya, di perkumpulan yang eksklusif, ya. Sekarang sudah bermetamorfosa, mereka memakai media sosial itu. Ya. Hidup adalah pilihan. Bagaimana kita memilih yang baik dan bagaimana kita memilih yang tidak baik. Ya, tentunya kita semua berharap untuk memilih yang baik. Yang paling terakhir, Mbak, ya, jadikan perdamaian, cinta, dan kasih sebagai gaya hidup. Sampai jumpa di Bajental berikutnya. Masih di Bajental dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hajriansah. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di podcast ini. Kalau kita berbicara mengenai digitalisasi ya, Pak. Iya. Semakin digitalnya semakin maju, tentu karya-karya ini juga semakin banyak referensi. Benar. Tetapi
minusnya semakin banyak juga untuk, mungkin kejahatan di dunia, Benar benar lukisan ya, Pak? benar. Duplikat dan Iya sebagainya, atau pada saat, terjadinya transaksi jual beli hasil karya, ada terjadi penipuan dan sebagainya karena benar. memanfaatkan dunia digital. Iya Seperti apa sih, Pak, mungkin bisa diedukasi untuk, para seniman gitu? iya, pertama benar tadi bahwa, kelebihan manfaat dari percepatan dunia digital hari ini kan kita lebih banyak referensi ya, lebih cepat kita bisa mengenal apa, kalau dulu kan saya waktu kuliah kalau mau tahu karya Rembrandt, mau tahu karya Van Gogh, harus ke perpus, buka Iya buku, cek. Sekarang tinggal klik googling Van Gogh, muncul semua karya iya, Van Gogh. Rembrandt, muncul semua karya Rembrandt. Jadi kita punya referensi sangat kaya hari ini. Cepat sekali. YouTube juga banyak kita mhm, bisa, oh ada teknik-teknik melukis seperti ini gitu iya. kan. Jadi bisa belajar sendiri ya, Pak? Belajar otodidak secara langsung kan, yang tinggal dirinya aja lagi mau Mhm, serius atau enggak kan. Jadi itu memang membantu, tapi di sisi lain benar bahwa juga kemudian ini kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan, apa itu karya seni, kan jadi terjebak pada meniru saja, menjiplak iya, karya orang. Jadi tidak pernah belajar untuk mengembangkan padahal hakikat dari karya seni itu kan kreativitas, mhm, inovasi, eee, ak autentisitas. mhm, Jadi autentik bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang itu khas, setiap orang itu punya apa ya, punya keunggulannya. iya, Kalau kemudian meniru karya orang terus apa kelebihan kita? Mungkin mhm, bagus sama bagus dengan karya orang, mungkin bahkan lebih bagus dari karya orang, tapi kalau cuman meniru punya orang, iya, apa hebatnya kita? Seniman itu yang bagus bukan bukan karena pintar meniru, tapi karena dia menghasilkan pikiran-pikiran yang autentik, ekspresi diri yang orisinal. mhm, Ya, sebagian orang mungkin ketika melihat karya Van Gogh awal, "Apa ini? Kayak gambarnya kaku-kaku." iya. Atau lihat lukisannya Paul Klee lah yang abstrak gitu, atau, Piet Mondrian atau siapa, "Wah ini anakku juga bisa gambar ini," jar. Tinggal diceplok-ceplok gitu Iya, ya, Pak, ya? heeh. Padahal kada tahu orang itu berproses sampai bisa Iya, menemukan hal yang semacam itu tuh panjang. Dari mhm, melukis yang realis, iya, kenal bentuk, bisa menggaris seperti ini, baru sampai menemukan ini. Nah itu yang disebut dengan otentisitas, orisinalitas. mhm, Itu yang di dunia digital hari ini semakin kabur gitu ya, iya, karena semuanya apalagi ada AI yang bisa iya, tiba-tiba, tinggal kasih prompt ini dia bisa perintah langsung ada ya, Pak? ya menyesuaikan Tinggal ada semirip mi gambarnya. nah yang tidak bisa dilakukan AI kan mencipta, Iya, meniru bisa, dia yang penting database-nya ada dia bisa buatkan. Nah sementara ketika kita mencipta dengan karya seni, kita justru menghasilkan sesuatu yang belum ada. mhm, Nah kalau AI kalau dia belum ada di dalam database-nya dia tidak bisa buat. iya, Kita manusia ini bisa buat, dari mhm. ketiadaan gitu ya, dari sesuatu yang belum ada gitu ya. Jadi, dengan, lukisan ini para seniman-seniman ini walaupun ada AI belum bisa tergantikan ya, Pak? Tidak bisa Karena tergantikan. menciptakan karya ini kan Makanya karya seni itu bagi kolektor tuh mahal harganya, iya, apalagi yang sudah otentik betul ya, menemukan gayanya yang sangat khas gitu ya. mhm, Jadi bukan pada miripnya, bukan pada, warna-warninya, tapi pada, "Oh ini dia banget," gitu ya. Jadi orang iya, bisa lihat, "Oh ini Badri belum lihat, belum tahu, belum disebut, "Wah ini karya Badri," dia udah tahu. mhm, Karena dia kenal gayanya Badri, dia tahu karyanya Misbah Tamrin, dia udah dari jauh dia lihat, "Oh ini Misbah mhm, Tamrin." Dan dia berani bayar mahal untuk itu karena tidak bakal ada karya yang sama yang dimiliki orang. mhm, Kalau mobil anggaplah Alphard paling mahal atau apa yang lebih mahal lagi, paling nomor serinya beda tapi kan sama jenisnya, iya, ada aku punya, mungkin orang sugih yang lain di sana punya iya, juga, sama. Tapi mhm, kalau misal karya Misbah Tamrin yang ini dengan karya Misbah Tamrin nggak ada lagi duanya, cuma satu-satunya itu. iya, Itu yang membuatnya menjadi mahal. Makanya kalau di dunia kolektor, jangan heran misal pernah mendengar karyanya sekarang paling mahal mungkin ya Ayu Christine ya, Indonesia ya, itu sudah di harga puluhan atau ratusan miliar satu mhm, karya. Atau kalau kita, lihat di balai lelang karyanya siapa itu, Banksy itu bisa sampai mhm, cuma coret-coretan seperti itu bisa miliaran. iya, Karya Picasso bisa sampai triliunan.
Mhm. Ya karena tidak ada duplikatnya, tidak ada sama-samanya, nggak bisa nyari, Kak, hanya Mhm. satu-satunya itu. Walaupun, digitalisasi maju, AI ada, semuanya ada, tetapi Tidak dengan, tergantikan, hasil karya ini tidak tergantikan. tidak Satu tergantikan. kali melukis, para seniman ini untuk membuat sama pun tidak bisa Tidak lagi ya, bisa Pak, ya? lagi. Mungkin mau meniru ya, mau buat lagi Iya, tapi pasti beda. pasti akan ada perbedaan begitu ya, Pak? Seperti apa, cap jempol kita yang berbeda setiap Iya. orang gitu ya. Nah, kalau seperti itu tentu yang Bapak sampaikan tadi, para penikmat dari karya-karya ini kan berani untuk bisa, apalagi kolektor-kolektor berani ngambil, Iya, berapa sampai ada, tempat pelelangan juga ya, Pak, ya, benar, balai lelang, dan terkesan eksklusif. sangat Berarti eksklusif. para seniman ini kan tentunya walaupun dengan profesi ganda lah begitu ya, Pak, Mhm. untuk bisa tetap bertahan kan tentu harus belajar untuk bagaimana berwirausaha, Pak. Iya, menjual karya juga ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih, Pak? Nah, mungkin di kita masih belum terlalu ini, tapi bukan tidak ada ya. Setahu saya juga di Palangkaraya banyak pelukis dan ada aja yang ngoleksi karyanya Mhm. juga. Cuman mungkin ya tapi itu udah lumayan. Misal satu karya di sini bisa 20, 30 juta satu karya itu kan udah lumayan ya. Iya. Eee, tapi ya bahwa mungkin tidak bisa jual setiap hari atau setiap Mhm. waktu, tunggu pameran setahun sekali atau setahun berapa kali baru ada yang Iya. laku gitu ya. Ya karena mungkin, apa sih, apa namanya, ekosistem keseniannya belum lagi terbentuk secara bagus gitu ya, masif gitu ya. Mhm. Pameran juga kan tidak setiap hari ada. Beda kan Iya. dengan Jogja yang setiap hari itu pasti ada pameran, Mhm. atau Bandung yang setiap hari ada pameran, atau kalau kata dulu Pak Kusni Sulang di Prancis itu, "Di mana sih yang nggak ada pameran?" Gitu kan. Iya. Di mana titik sih yang nggak ada pameran? Orang hidup setiap hari lihat karya gitu ya. Jadi kalau dia punya uang, tinggal dia menyesuaikan aja. Kalau yang punyanya 100.000 belinya di sini. Mhm. Kalau yang 100 juta belinya di sini. Kalau yang 100 miliar belinya di sini kan. Tinggal tokonya aja beda-beda gitu Tinggal kan. kitanya, seleranya, dan budgetnya ya, Cuma Pak? budgetnya gitu. Nah, terakhir Bapak, ini tidak Heeh, terasa kita sudah di ujung dari podcast kita. iya Mungkin iya. ada pesan yang mau disampaikan khususnya untuk para, pelukis-pelukis muda begitu, Pak? Iya. Ya pertama sering ngumpul, berbagi apa, wawasan, nonton pameran Mhm. juga ndak bisa kita ini ya berkarya juga ada referensi lihat karya Iya. orang. Kadang-kadang lihat pameran tuh kan termotivasi, lama ndak ngelukis tiba-tiba habis lihat pameran, wah jadi semangat pulang Iya. ke rumah. Jadi nonton pameran itu penting, tidak hanya melihat karya tapi juga menyemangati, tapi juga bertemu teman, bertemu sesama pelukis yang di situ siapa tahu bisa ada tukar wawasan dan semangat yang penting sebenarnya dari Mhm. situ bisa tertular semangatnya. Nah makanya ini pameran kan sudah berlangsung sejak 24 Juni kemarin ya, Mhm. sampai nanti 8 Agustus. Sayang kalau ini dilewatkan. Jadi ini tidak hanya untuk apresian yang awam tapi juga pelukis. Iya. Ya lebih-lebih lah kalau pelukis harusnya ya nonton pameran, bukan menghayal di Iya. rumah gitu ya. Iya kalau menghayal di rumahnya berkarya, kalau Menghayalnya untuk melihat saja begitu ya, Pak? iya, makanya penting nonton Mhm. pameran, datanglah ke Badri Gallery. Sekalian saya juga menghimbau yang lain yang belum datang, datang mungkin bisa lihat satu tadi yang kita sudah bicarakan, Mhm. otentisitas, Iya. pengalaman yang khas, orisinal, teknik-teknik yang khas masing-masing Mhm. orangnya berbeda. Itu yang kita lihat dan konsep-konsep apa yang ingin mereka pesan-pesan apa yang mereka ingin sampaikan. Ya oke, selfie oke, itu bagus juga Iya. untuk ngisi ruang-ruang media sosial kita, tapi juga sambil kita Mhm. memperdalam wawasan kita bisa lihat karya itu makin mungkin ada minat Mhm. kita di Iya. sana gitu ya. Apalagi apalagi kalau memang sudah dan lagi menggeluti dunia Nah, lukisan ya, Pak, ya. apalagi itu, Jadi bisa, menggali ilmu. menggali lebih Mumpung ada dalam. Bapak juga dan ada teman-teman Ya karena ada Bang Badri lah di iya, sana kan tiap karena hari. tidak hanya dari Kalteng tetapi juga dari Kalsel ini kan Iya berkolaborasi begitu ya, iya Pak? iya, harapannya kan ini jauh-jauh yang Pak Misbah yang senior Iya. sekali datang dari Kalsel, Mhm. masa tidak dimanfaatkan untuk kawan-kawan seniman ya maksudnya ya? Iya.
Masa tidak dimanfaatkan, momen Iya. seperti ini gitu ya. Nggak bertemu pamisbahnya, bertemu karyanya lah, lihat karyanya lah. Untuk bisa dapat referensi ya, Pak. Iya. Daripada melihat di Google aja, ini Iya. kan lihat langsung gitu ya. Iya. Nah, beda loh itu, lihat di Iya. buku, lihat di layar, sama lihat langsung tuh beda. Mhm. Itu saya waktu pertama kali dulu lihat karya Affandi, saya kan sering lihat waktu zaman itu ya, lihat di buku ya, Iya. ya biasa aja. Tapi begitu lihat di hadapan karyanya, itu ada kayak aura yang Mhm. besar itu loh, kita, wah pengen ngelukis ini, pengen jadi pelukis aku ini Jadi kayak. jadi kayak, punya ada roh Iya, baru untuk bisa iya, membuat kita semangat gitu iya, ya, Pak, ya. iya, Dan itu bisa akan melahirkan ide-ide lain begitu dalam benar. karya-karya lain. Tidak cukup lihat di buku, Iya. tidak cukup lihat di Dari di handphone, ya buku, Google dan nontonlah, sebagainya tuh nonton langsung lah, langsung lihat dilihat gitu. gitu. Heeh. Baik, Pak Hazriansah, terima kasih sudah berbincang bersama Sama-sama, kita di TVRI di Bajen Talk ini. senang Dan sekali bisa ke iya, sini. dan tidak semua para pelukis begitu ya yang bisa berkesempatan untuk bisa melihat begitu di galeri ini begitu ya, Iya, iya. yang dipamerkan. Dan semoga untuk para pelukis-pelukis ataupun juga dengan para pelaku seni, ini kan Iya. ada pemahat dan sebagainya juga Benar, bisa benar. bisa melihat Iya, untuk bisa sharing lintas ilmu ya, lintas Pak. ini ya, benar. Karena kalau mau melihat lagi dengan karya ini mungkin akan perlu perjuangan ya, Pak, Iya, iya, untuk iya. bisa melihat secara langsung begitu, Iya, iya, iya. manfaatkan momennya begitu. Iya, Terima kasih sekali lagi Pak Hazriansah sudah sama-sama. berbincang bersama kita. Demikian kita sudah berbincang di Bajen Talk bersama Pak Hazriansah mengenai bagaimana pendalaman dan juga cerita Bapak, pengalaman-pengalaman, dan tentunya mengenai tidak hanya literasi, kemudian juga mengenai seni lukis. Dan khususnya para pemirsa silakan berkunjung ke Badri Gallery karena lagi ada event yang berlangsung di Kota Palangkaraya.